Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikarenakan kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan kembali pada malam hari ini insyaallah dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Baik, jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita yang mana kita membahas buku 50 sebab doa tidak terkabul. Dan kita akan masuk ke pembahasan tidak melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Insyaallah kajian akan dibersama beliau, guru kita Ustadz Najmi Umar Bakar, hafizallahu taala. Baik, kami informasikan sebelum kajian dimulai bahwasanya insyaallah kajian akan dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni sesi materi untuk sesi yang pertama, kemudian dilanjutkan sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Oleh karena itu kepada jemaah yang bertanya bisa bertanya secara langsung dengan raise-hand terlebih dahulu, atau bisa mengajukan pertanyaannya dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 20:05 dan Ustadz juga sudah bergabung di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Mari langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz untuk bisa memberikan materi kepada Ustadz. Waktu kami persilahkan, falyatafaddal masykura. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dan selalu kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, dan kita pun masih dikuatkan iman kita untuk selalu menghindarkan diri kita dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian kita dari buku 50 sebab doa tidak terkabul. Ya, sebab kenapa doa tidak dikabulkan oleh Allah, jumlahnya ada 50. Dan hari ini kita masuk kepada sebab yang ke-19. Ya, sebab yang ke-19. Kenapa doa belum dikabulkan oleh Allah? Karena tidak melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Tidak melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Ya, jemaah sekalian, doa merupakan ibadah. Ibadah yang sangat utama dan paling utama dalam Islam. Dan kita diperintah untuk berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita, memenuhi segala hajat kita di dunia dan di akhirat. Dengan doa tersebut kita memohon kepada Allah agar diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, dan lain-lain.
ya, sampai ke akhirat dan ujungnya masuk ke dalam surga dengan cara dimudahkan. Nah, tentunya kita pahami bahwa untuk bisa mendapatkan berbagai macam manfaat atau bisa terhindar dari berbagai macam mudarat, Allah takdirkan adanya sebab-sebab. Sebab sehingga seseorang itu bisa mendapatkan kebaikan, dan sebab sehingga seseorang itu bisa terhindar dari segala macam musibah dan kemudaratan. Maka doa ini merupakan tanda tawakal kepada Allah. Doa yang kita panjatkan merupakan tanda tawakal kepada Allah, sebab rahasia tawakal dan hakikatnya ialah menyandarkan hati kepada Allah. Tawakal itu menyandarkan hati hanya kepada Allah semata, bukan kepada makhluk. Tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jiwa dan raganya dia serahkan kepada Allah. Karena hanya Allah yang mampu memberikan keselamatan, kebahagiaan. Hanya Allah yang mampu memberikan perlindungan dan pertolongan dari segala macam musibah, kemudaratan, dan lain-lain. Dan kemudian ketika kita bertawakal kepada Allah, sebelumnya tentunya kita melakukan sebab-sebab. Ya, sebab-sebab yang memang disebabkan oleh adanya dalil, ya, keterangan yang menyatakan bahwa hendaknya kita melakukan sesuatu yang nantinya Allah pun akan memberikan kepada kita. Adanya keterangan syar'i, bukan sebab itu sesuai dengan apa yang kita buat-buat sendiri. Ya, jadi kita melakukan sebab-sebabnya dan kemudian kita berdoa kepada Allah, bentuk tawakal kepada Allah. Apabila seorang tidak melakukan sebab-sebabnya, maka bagaimana bisa jadi Allah mengabulkan permintaannya? Lakukan sebab-sebab, karena itulah yang sesuai dengan syariat, nanti Allah kabulkan permintaan kita. Dalam Al-Quran begitu banyak sekali kalimat-kalimat yang Allah sebutkan agar kita melakukan sebab-sebab syar'i. Karena ada juga sebab-sebab yang tidak syar'i. Ya, melakukan sesuatu sebab yang sebetulnya itu bukan sebab untuk bisa mendapatkan manfaat bagi diri kita. Misal contoh ya. Misal contoh di zaman Nabi SAW, ada seseorang yang memakai gelang dari kuningan. Memakai gelang dari kuningan, ya, dengan harapan dia akan bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit. Nah, ini niatnya ingin mendapatkan kesembuhan dari Allah. Tapi sebabnya salah. Karena sebabnya ternyata menggunakan eh, bahan dari kuningan untuk dipakai sebagai gelang. Ya, dan itu bukan cara-cara syar'i untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit. Meskipun niatnya untuk Allah, niatnya karena Allah, ya, tetapi memakai gelang dari kuningan yang diharapkan dengan perantara, dengan sebab gelang itulah dia mendapatkan kesembuhan, maka terlarang dalam Islam. Karena bukan itu sebab syar'inya, bukan sebab yang bisa mendatangkan kesembuhan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan pengabulan dari doa-doa kita, maka lakukan sebab-sebab syar'i. Ya, jangan melakukan hal-hal yang bukan menjadi sebab untuk bisa mendapatkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Ya, ya. Jadi jemaah sekalian, eh, semua perkara-perkara yang Allah takdirkan itu ya berkaitan juga dengan sebab yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia melakukan sebab-sebabnya, maka Allah pun akan memudahkan mereka dan takdir pun akan tertimpa kepada mereka. Kita lihat di sini bagaimana di halaman 120, bagaimana mungkin doa dari seorang hamba yang meminta diberikan rezeki yang melimpah atau hidup yang kaya raya dikabulkan, sedangkan dia malas bekerja. Dia malas bekerja, tapi mengharapkan mendapatkan rezeki yang begitu banyak, tanpa ada usaha, hanya makan, tidur, minum, seperti itu saja, tanpa ada usaha. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan? Ya, begitu juga seorang wanita yang berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak, tapi dia tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa memiliki anak ketika dia belum pernah melakukan hubungan suami istri? Maka secara umum, Allah tidak akan kabulkan ini. Tetapi jika Allah berkehendak cukup dengan kun fayakun, maka terjadilah sesuatu yang meskipun tanpa sebab manusia,
Allah akan berikan kepada mereka. Ini sesuatu yang mungkin jarang terjadi. Tapi secara umum, sesuatu takdir itu berjalan dengan adanya sebab. Ya, sekali lagi kita sebagai mukadimah ini menjelaskan bahwa sesuatu takdir itu Allah kabulkan permintaan doa kita tentunya dengan sebab. Tetapi bisa jadi ada orang yang tidak berdoa, tapi Allah berikan. Nah, ini tentunya bukan sesuatu yang sifatnya biasa terjadi. Ini hanya kehendak dari Allah, karena Allah memilih hamba yang Allah kehendaki untuk diberikan kebaikan atau mungkin terselamatkan dari keburukan. Ya, contohnya orang kafir. Orang kafir tidak pernah berdoa kepada Allah sekalipun. Dia masih kafir. Tapi terkadang Allah berikan kebaikan secara dunianya. Dan terkadang Allah berikan mereka perlindungan dari berbagai macam musibah misalnya. Dari berbagai macam kemudorotan misalnya. Padahal mereka tidak pernah berdoa kepada Allah agar mendapatkan kebaikan. Orang kafir tidak pernah melakukan kebaikan. Tapi ternyata Allah berikan kebaikan. Ya, tapi bukan semua ya. Kebaikan yang sifatnya duniawi semata. Tapi tidak ada kebaikan untuk tambah iman, tambah ilmu, tambah amal, hidayah, taufik, ya, keberkahan hidup, kebahagiaan yang sejati. Tidak ada mereka dapatkan itu. Ya, jadi intinya adalah takdir berjalan dengan sebab-sebab. Kita inginkan semuanya itu ada keberkahan, ya. Maka begitu juga ketika kita ingin dikabulkan doa kita. Lakukan sebab-sebab untuk bisa terkabulnya doa. Lakukan sebab-sebab untuk terkabulnya doa. Apabila seseorang tidak melakukan sebab-sebab terkabulnya doa, maka tidak mungkin doanya akan dikabulkan, atau peluang yang sangat sangat sedikit, ya, sangat tipis sekali untuk dikabulkan doanya, karena dia memang tidak melalui prosedur yang disyariatkan. Lakukan berbagai macam sebab, ikhtiar yang maksimal, ya, lakukan berbagai macam cara yang disyariatkan, kemudian sambil berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka kita tunggu hasilnya. Allah pun akan memudahkan. Allah akan buktikan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Adil, Allah Maha Tinggi dan Maha segala-galanya. Tidak ada satupun yang sulit bagi Allah untuk dilakukan dalam rangka untuk kemaslahatan makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah untuk dikerjakan yang bisa Allah berikan kepada makhluknya. Dan Allah tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa letih, lelah, karena Allah bukan makhluk. Allah pencipta makhluk, Allah Tuhannya manusia, dan bukan manusia. Ya, kita lihat di halaman 121, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki bukunya. Contoh-contoh beberapa ayat yang saya cantumkan di sini, di halaman 121. Di antaranya Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah kondisi suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Allah tidak merubah kondisi suatu kaum. Allah tidak merubah kondisi seseorang sampai, ya, sampai orang itu mengubah kondisi yang ada pada diri mereka sendiri. Coba rubah, lakukan sebab-sebab syar'i. Nanti Allah akan rubah kondisi mereka. Jadi Allah menunggu apa yang dilakukan oleh hambanya. Nanti Allah bantu. Allah dengan sabarnya menunggu adanya ikhtiar, adanya usaha maksimal dari hambanya. Dengan dia berdoa, ya, dengan cara dia melakukan berbagai macam cara yang diperbolehkan dalam syariat, dan nanti Allah akan berikan hasilnya. Dan kalaupun belum terbukti, belum ada hasil yang terlihat, maka hendaknya bersabar. Ini merupakan ujian, dan ujian itu bisa jadi 1 hari, 2 hari kemudian terlihatlah hasil. Mungkin seminggu kemudian, 1 bulan, 1 tahun kemudian terlihatlah hasil. Atau mungkin sampai mati. Semua sebab-sebabnya sudah dilakukan, cara-caranya, doa-doanya, semua dilakukan. Tapi sampai mati, tidak terlihat adanya pengabulan doa. Bagaimana ini? Nah, mungkin karena ada penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa, atau mungkin memang Allah ingin memberikan ujian.
kepada hamba tersebut, dan doa demi doa yang dia panjatkan disimpan sebagai pahala nanti di akhirat, atau bisa jadi doa tersebut diganti dengan Allah hindarkan dirinya dari berbagai macam keburukan. Jadi intinya di halaman 121, Allah ingin menjelaskan pada kita bahwa Allah tidak akan mengubah kondisi kita sampai kita ada usaha, ada ikhtiar melakukan sebab-sebab syar'i untuk kita bisa merubah diri kita sendiri. Dan Allah melihat, Allah memantau, Allah mengawasi, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Pasti tidak ada sedikit pun keraguan. Ini yang perlu ditancapkan dalam hati kita. Adanya keyakinan yang berkualitas bahwa Allah mampu memberikan solusi atas segala permasalahan saya. Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak pernah menyerah. Maju terus, pantang mundur. Karena yang kita minta ini kepada pemilik langit dan bumi. Yang kita minta ini adalah pemilik dunia dan akhirat. Bukan manusia. Sebagaimana Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh manusia. Allah bukan manusia. Sangat mudah, gampang, enteng, ringan sekali bagi Allah untuk memenuhi kebutuhan hambanya. Siapapun yang berdoa kepada Allah, Allah tahu. Siapapun yang berdoa kepada Allah, Allah dengar. Siapapun yang berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan apabila tidak ada penghalang untuk terkabulnya doa. Maka rubahlah diri kita untuk menjadi lebih baik, yang dimana kita dituntut untuk berusaha maksimal, melakukan sebab-sebabnya, nanti Allah akan berikan pengabulan doa. Kemudian di ayat kedua, di sini disebutkan, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku pun akan menambahkan nikmat kepadamu. Ini namanya sebab akibat. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku pun akan tambahkan nikmatku kepadamu. Bersyukur dulu, nanti Allah akan tambahkan nikmat. Bersyukur dulu, nanti baru Allah berikan rasa aman, ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Barang siapa yang tidak bersyukur, tentunya Allah akan murka dan marah di situ. Dan bisa jadi sebab datangnya hukuman, datangnya musibah, datangnya bencana, akibat manusia tidak mau bersyukur. Lakukan sebab-sebabnya, bersyukur. Nah, ternyata bersyukur itu sebab. Sebab untuk terkabulnya doa, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Sebabnya bersyukur. Maka Allah pun akan menambahkan nikmat. Nikmatnya salah satunya dikabulkan doa. Bersyukur kepada Allah dengan berdoa hanya kepadanya. Bersyukur kepada Allah hanya beribadah kepadanya. Bersyukur kepada Allah dengan tidak melakukan kesyirikan. Bersyukur kepada Allah dengan cara mengikuti sunnah Nabi-Nya SAW dan seterusnya. Mengikuti Quran dan sunnah. Bersyukur kepada Allah dengan ditegakkan syariat, ditegakkan hukum Islam pada dirinya dan keluarganya, dan seterusnya. Jadi Allah pun akan menambahkan nikmat kepadamu. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Kalau kita bersyukur, Allah pun akan kabulkan doa kita. Itu sebab. Jadi sebabnya bersyukur, maka insya Allah doa kita dikabulkan. Kita ada ikhtiar, ada usaha maksimal, ada upaya yang sesuai syariat, maka Allah pun akan kabulkan juga doa kita. Jadi secara hukum asalnya, Allah menginginkan kita berusaha. Nanti Allah akan berikan hasil. Sesungguhnya Allah tidak merubah kondisi suatu kaum sampai dia mau ada niat, ada tekad, ada semangat, ada keinginan, ada kesungguh-sungguhan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di ayat berikutnya kita baca di sini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka niscaya dia pun akan mendapatkan jalan keluar. Sebabnya apa? Bertakwa. Dia akan mendapatkan solusi. Bertakwa kepada Allah, salah satu bentuk takwa adalah beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan solusi. Doanya akan dikabulkan.
diberikan ilham, ya. Orang itu diberikan tambahan taufik dan hidayah. Dengan sebab bertakwa, akhirnya doanya dikabulkan. Dengan sebab dia bersyukur, akhirnya doanya dikabulkan. Atau mungkin di ayat yang lain Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Ini namanya sebab akibat. Kita ingat dulu kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Begitu. Ketika kita ingat kepada Allah, berarti kita beribadah kepadanya. Berarti kita memiliki cara berakidah juga yang benar. Berarti kita beragama juga mengikuti sunnah Rasul. Maka Allah pun akan ingat kepada kita, di mana ketika kita berdoa, Allah pun akan kabulkan doa kita. Ya, sebetulnya jemaah sekalian yang berbahagia, banyak sekali ya ayat dalam Al-Quran Allah menyebutkan adanya sebab akibat ini. Karena memang tema di malam hari ini adalah tidak dikabulkannya doa. Kenapa? Karena tidak melakukan sebab-sebab untuk terkabulnya doa. Bersyukur tidak mau. Bagaimana doa dikabulkan? Beriman tidak mau. Bagaimana dikabulkan? Mengingat Allah tidak mau. Bagaimana dikabulkan? Dikabulkan untuk datangnya kebaikan-kebaikan. Nah, ketika tidak bersyukur, justru datang hukuman musibah. Ketika tidak mau beriman dan melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah, datanglah musibah. Ketika tidak mau memperbaiki diri, ya, untuk menjadi lebih baik sebagai seorang muslim yang saleh, maka datanglah musibah. Ketika tidak mau bertakwa, maka akhirnya sulit, tidak ada solusi. Stres hidupnya, Allah tidak berikan ya manfaat dari uh, kehidupan ini menjadi lebih baik baginya. Ya, jadi jangan pernah menyalahkan Allah karena Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah zalim. Justru kita harus mengevaluasi diri. Apakah kita sudah bertakwa atau belum? Jika bertakwa, Allah berikan solusi. Jika bertakwa, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Jika bertakwa, Allah berikan jalan keluar atas segala permasalahan hidup kita. Jika kita banyak beristighfar, banyak bertaubat, banyak beristighfar, banyak bertaubat, pasti Allah tidak akan menimpakan azabnya kepada kita. Allah tidak akan menimpakan azabnya. Dan itu Allah sebutkan di surah Al-Anfal ayat ke-33. Bahwa Allah tidak akan mengazab mereka jika mereka senantiasa selalu beristighfar kepada Allah. Allah tidak akan turunkan azab. Ini sebab akibat. Kalau andai kata manusia itu berbuat dosa dan tidak beristighfar, tidak bertaubat, maka jangan salahkan Allah ketika Allah turunkan musibah. Yang pada waktu itu mereka tidak mau ya untuk beristighfar, tidak mau bertaubat, tidak mau beribadah kepada Allah. Kalaupun ibadah sembarangan, akhirnya apa? Nah, kembali lagi. Sebabnya, akhirnya doa mereka pun tidak dikabulkan, dan Allah turunkan musibah. Segala sesuatu yang salah, dan manusia tidak bertaubat, maka siap-siaplah datang hukuman, datangnya musibah, datangnya bencana. Pasti ada dosa di sana. Pasti ada kesalahan di sana. Kita bicara objektif ya. Apalagi kita lihat saat ini saudara kita mungkin di Aceh, di Padang, ya, Sumatera Utara, bahkan di Jawa, ya, dan lain-lain. Bahkan di negara-negara lain pun tertimpa musibah. Ada yang banjir, ada yang gempa bumi, ada yang tsunami, ada yang gunung berapi, berbagai macam musibah. Ini pasti ada sebabnya. Mungkin mereka tidak berdoa kepada Allah. Wajar saja, mereka mempersekutukan Allah, mereka kufur. Maka mereka mendapatkan azab. Kalau memang kufur dan melakukan kesyirikan, itu azab dunia sebelum azab nanti di akhirat. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah sebutkan di surah As-Sajdah. Di surah As-Sajdah surah ke-32,
ayat surah ke-32 ayat yang ke-21. Ya, surah ke-32 ayat yang ke-21. Allah menyebutkan wala nudhiqannahu bil adabil adnadul adabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami akan timpakan kepada mereka musibah, timpakan kepada mereka hukuman di dunia sebelum mereka mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi di akhirat. Ditimpakan di dunia sebelum dapat hukuman yang lebih berat lagi di akhirat. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Kembali bertaubat, kembali beristighfar, ya, kembali melakukan sebab-sebab agar doa mereka dikabulkan. Kembali kepada Allah untuk taat, kembali kepada Allah untuk bertaubat. Ya, banyak ayat seperti ini dalam Al-Qur'an di mana Allah menimpakan hukuman atau musibah, ada bencana dan lain-lain. Ternyata tujuannya adalah yang pertama untuk membalas orang-orang yang memang perlu dibalas dengan azab karena mereka tidak beriman dan beramal saleh, mereka kufur, mereka musyrikin, atau mungkin sebagai teguran dan peringatan dari Allah atas kelalaian manusia, lalai mereka, banyak tidak peduli kepada agamanya, bahkan meninggalkan agamanya, ya. Atau musibah itu juga bisa berbentuk namanya ujian. Ya, kalau sudah berbentuk ujian, namanya ujian, berarti ini khusus bagi orang yang beriman dan beramal soleh saja. Jadi namanya musibah, sama-sama namanya musibah. Tapi musibah bernilai azab kalau menimpa orang kafir. Musibah bernilai teguran atau peringatan, ya, yang keras bagi orang-orang munafik. Dan musibah bernilai ujian bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka bertakwa, mereka soleh dan soleha. Jadi orang-orang beriman pun yang dekat kepada Allah bisa saja mendapatkan musibah. Tapi nilainya ujian, bukan karena faktor dosa yang mereka kerjakan. Ya, jadi intinya sesuatu yang ditakdirkan itu, sungguh ia ditakdirkan dengan sebab. Tidaklah sesuatu ditakdirkan tanpa ada sebab. Takdir Allah ini berkaitan dengan sebab-sebab yang dilakukan, ya, dan semuanya terjadi dengan takdir Allah. Tapi sebaliknya, sebaliknya ketika seseorang hamba itu tidak melakukan sebab-sebabnya, maka akhirnya dia pun mendapatkan, ya, kemudaratan-kemudaratan, ada musibah dan lain-lain, dan Allah pun semakin murka kepadanya karena tidak melakukan sebab-sebab untuk mendatangkan kebaikan. Ini perlu dipahami, ya. Sebagaimana kita lihat di bukunya di halaman 122. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yardul qada ila doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Doa menjadi sebab bahwa takdir itu bisa berubah dengan izin Allah. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus takdir yang pertama menjadi takdir yang kedua, dan di sisinya ada umul kitab di Lauhul Mahfuz. Doa bisa merubah takdir dengan izin Allah. Itu namanya ada upaya, ada sebab. Kalau manusia tidak melakukan sebab ini, maka terjadilah takdirnya. Tapi ketika dia berdoa, maka takdir tadi yang andai kata buruk, Allah rubah menjadi yang lain. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika memang Allah takdirkan manusia itu mendapatkan suatu musibah, ketika dia tidak berdoa, maka terjadilah musibah itu. Tetapi ketika dia berdoa dengan tulus, dia jauhi segala penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ya, dia lakukan sebab-sebab untuk bisa mendapatkan keamanan, keselamatan, dan lain-lain. Dia berdoa kepada Allah. Akhirnya takdir tadi yang seharusnya turun musibah kepadanya menjadi berubah. Nah, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi meskipun sudah ditakdirkan, sudah tertulis di sisi Allah, takdir itu terjadi, musibah ini, musibah itu, kejadian ini, kejadian itu. Tapi kata Rasulullah, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Maka doa kita perbanyak. Tapi doa yang benar, yang memang layak untuk dikabulkan. Ya, bagaimana seseorang itu bisa kenyang ketika mereka tidak makan?
Bagaimana seseorang itu bisa merasakan hilang haus dan dahaga ketika mereka tidak minum. Jadi secara umum adalah kita dianjurkan, ya, secara umum kita dianjurkan untuk melakukan sebab-sebab agar kita bisa mendapatkan pengabulan doa ini, jamaah sekalian ya. Jadi sebetulnya gampang dipahami tema ini, tinggal kita bagaimana melakukan sebab-sebab syar'i yang Allah inginkan. Ingatlah kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Begitu juga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Allah sebutkan di surah Muhammad, ya, di surah Muhammad surah ke-47 ayat ke-7, kita bisa lihat di situ bagaimana Allah mengatakan sebab akibat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, intan surullah, jika kamu menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kamu. Pertolongan datang dari Allah, karena kita menolong agama Allah, kita membela agama Allah ini. Ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Allah pun akan menolong kamu. Akhirnya tidak ada musibah. Dan kalaupun ada, bisa jadi musibah itu musibah yang ringan saja. Tidak jadi musibah yang besar. Karena ada sebab kita menolong agama Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, kita berdakwah, kita mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kembali Allah mengatakan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga yang akan didapatkan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga yang akan didapatkan. Siapapun yang melakukan kebaikan, Allah balas dengan kebaikan. Melakukan kebaikan, dibalas lagi dengan kebaikan. Nah, itu sebab akibat. Jadi kalau kita sebutkan satu persatu, ayatnya sangat banyak sekali. Ya, ihfazillah. Ya, jagalah Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Ihfazillah. Ya, di hadis disebutkan demikian. Jagalah Allah, maka Allah menjagamu. Sebab akibat kita dulu yang berusaha. Secara umum seperti itu, hukum asalnya. Kita dulu berusaha, nanti Allah akan berikan hasil. Lakukan sebab-sebab syar'i. Sebab-sebab yang diperbolehkan, ya, sekali lagi. Bukan sebab-sebab yang dibuat-buat untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya kita inginkan kaya, lalu kita mendatangi dukun. Ya, kita ingin bisnis kita lancar, lalu kita mendatangi paranormal. Ya, kita menginginkan adanya penyakit ini bisa sembuh. Ya, lalu kita memakai akar bahar, memakai gelang-gelang tertentu, atau mungkin pakai kalung-kalung tertentu, pakai jimat-jimat yang nggak jelas, ya. Nah, ini kan bukan sebab syar'i. Ya, seperti ini tidak bisa. Doanya akan dikabulkan. Doa itu akan dikabulkan ketika kita melakukan sebab-sebab yang syar'i. Sembuh itu penyakit ya bukan dengan sebab pakai kalung tertentu. Atau mungkin pakai gelang magnet, ya barangkali istilahnya ada gelang magnet, katanya gelang kesehatan. Itu bukan sebab juga untuk mendapatkan kesembuhan. Tidak terbukti secara ilmiah. Ya, atau memakai kopiah tertentu untuk bisa mendapatkan kesehatan atau yang lainnya. Itu bukan sebab-sebab syar'i. Jadi Allah itu menetapkan adanya sesuatu dengan sebab, ya, dengan sebab yang memang disyariatkan. Kalau kita sakit, ya kita berobat ke dokter. Dokter itu cuman ya sebab saja. Sebetulnya kesembuhan itu berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi kembali kita lihat di bukunya ini bahwa tidak berguna, kata Rasulullah, sikap kehati-hatian dalam menolak takdir. Dan doa itu dapat bermanfaat terhadap apa yang turun dan apa yang belum turun. Ya, takdir belum turun atau sudah turun, doa itu bisa bermanfaat. Ya, dapat bermanfaat terhadap apapun yang sudah turun maupun yang belum turun. Artinya yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Doa itu bisa bermanfaat. Dan sesungguhnya, kata Rasulullah, musibah itu akan turun.
Lalu ia bertemu dengan doa. Musibah turun, ya takdir Allah ini, ketetapannya, sudah masuk tanggalnya, harinya, bulannya, dan bertemu dengan doa dari hamba. Musibah turun dari atas, artinya ketetapan dari Allah, lalu bertemulah dengan doa dari hamba dari bawah. Bertemu dengan doa. Kemudian keduanya, doa dan musibah ini akan saling mengalahkan satu sama lain sehingga hari kiamat. Si hamba ini berdoa, dan naiklah amalnya ke atas, karena Allah berada di atas. Naiklah doanya ke langit. Ya, dan takdir Allah turun dari langit ke bumi. Dan ketika bertemu, saling mengalahkan satu sama lain, doa dan adanya musibah. Kata Nabi SAW. Nah, doa bisa jadi lebih kuat dari musibah. Doa bisa jadi lebih kuat dari musibah, karena memang dia bersungguh-sungguh, dia ingin adanya perubahan, Allah takdirkan sesuatu musibah, tapi karena doanya lebih kuat, maka musibah itu pun tidak terjadi. Doa dapat menolak musibah. Kita baca di halaman 123. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya rahimahullah, kondisi antara doa dan musibah senantiasa berada dalam 3 kondisi. Ya, kondisi antara doa dan musibah senantiasa berada dalam 3 keadaan. Pertama, doa bisa lebih kuat daripada musibah, sehingga ia tidak bisa menolaknya. Sehingga ia bisa menolaknya. Doa tadi bisa menolak terjadinya musibah, karena doa lebih kuat, powernya lebih kuat. Ya. Yang kedua, doa bisa lemah dari musibah. Posisi doa lebih lemah dibandingkan musibah yang turun, sehingga musibah itu dapat menimpa hamba. Akan tetapi, doa dapat meringankan musibah itu meskipun hanya sedikit. Yang ketiga, kata beliau, kedua-duanya sama-sama kuat. Turun dari langit, adanya musibah. Ya, doa juga naik ke langit, tapi sama-sama kuat, masing-masing saling mencegah satu sama lain. Nah, ini kondisi yang perlu kita pahami ya. Luar biasa di doa ini. Lakukan sebab-sebab untuk bisa terkabulnya doa. Ya, maka Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, doa termasuk takdir Allah. Yang terkadang Allah mentakdirkan atas seorang hamba sesuatu yang ada keterkaitannya dengan doa. Allah mentakdirkan sesuatu yang ada keterkaitan dengan doa. Artinya takdir itu akan terlaksana apabila hamba itu tidak berdoa. Namun jika dia berdoa, Allah pun akan mencegahnya. Kita tidak ingin misalnya mendapatkan bencana banjir. Nah, maka kita berdoa kepada Allah. Jika kekuatan doa kita lebih kuat dibandingkan takdir Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, maka tidak akan terjadi. Tapi kalau kedudukan doa kita lebih lemah, ya, dibandingkan takdir yang sudah tertulis, maka takdir tersebut mengalahkan doa kita. Karena doa kita banyak sekali penghalang-penghalangnya, sehingga lemah di situ, tidak layak untuk dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka berdoalah kalian, wahai hamba-hamba Allah, kata Nabi SAW. Yang sudah terjadi, kita tetap berdoa. Yang belum terjadi, kita tetap berdoa. Ya, adanya musibah yang menimpa ke diri kita maupun kepada saudara kita tempat yang lain, ya, maka mereka tetap harus berdoa, tetap harus beribadah. Jangan sudah datang musibah lalu tidak mau berdoa lagi sama Allah. Datang musibah lalu kemudian tidak mau lagi beribadah kepada Allah. Dan itu kita saksikan, ada. Sudah tertimpa banjir, tetap tidak mau sholat. Sudah tertimpa banjir, tetap tidak mau ibadah. Sudah tertimpa banjir, tetap saja tidak mau minta ampun istighfar kepada Allah. Ini semua terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah. Tapi kan sebabnya ada. Kenapa terjadi musibah? Semua musibah terjadi dengan izin, dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Tapi sebabnya kan ada. Apa sebabnya? Allah berfirman di surah Asy-Syura, ayat yang ke-30. Ya, di surah Asy-Syura. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian, perhatikan kalimatnya,
tidak ada musibah yang menimpa kalian, melainkan itu semua disebabkan oleh kesalahan dosa kalian sendiri. Kalian berbuat dosa, berbuat kesalahan, maka dengan sebab itulah terjadinya musibah. Ya, karena kita sendiri melakukan kesalahan. Kesalahan dalam beribadah, ya, kesalahan dalam melakukan kewajiban-kewajiban, kesalahan dalam sholat, meskipun sholat tapi salah. Makanya Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, meskipun sholat tapi celaka dia. Kenapa? Salah. Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena mereka lalai dari memperhatikan sholatnya. Bagaimana ibadah sholat yang benar. Yang sholat saja masih dapat musibah. Bagaimana yang tidak sholat? Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Dapat musibah dia, bencana dia. Meskipun dia sholat. Kenapa? Karena salah sendiri. Ibadahnya tidak benar. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai memperhatikan bagaimana ibadah yang benar. Mungkin niatnya tidak benar, mungkin gerakannya tidak benar, mungkin bacaannya tidak benar, ya, mungkin ada pembatal-pembatal sholatnya, atau banyak berkurang sekali karena melakukan banyak hal yang makruh atau yang haram ketika sedang sholat. Ya, jadi demikian ya. Ketika Allah menjanjikan kepada seorang hamba, apabila dia melakukan sebab dengan benar, apa itu? Dia beristighfar. Istighfar itu doa. Perhatikan, istighfar itu doa. Kalau dia berdoa, doa merupakan sebab. Ya, sehingga dia berdoa, dia beristighfar, Allah katakan bahwa Allah tidak akan menurunkan musibah kepada mereka. Sebagaimana di surah Al-Anfal ayat ke-33. Tapi ketika mereka tidak mau melakukan sebab-sebab itu, sebab-sebab syar'i, untuk dia beristighfar, bertaubat, dia beriman, beramal soleh, dia bersyukur kepada Allah, dia melaksanakan berbagai macam perintah yang wajib-wajib, atau ibadah-ibadah yang sunnah, dia melakukan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, kemungkaran, berbagai macam hal yang terlarang, dia lakukan. Jangan salahkan Allah. Pasti ada musibah, pasti. Kenapa? Allah yang mengatakan demikian. Fa'in tawallau fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'di dzunubihim. Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat yang ke-49. Di surah Al-Maidah ayat yang ke-49, ya. Allah katakan fa'in tawallau, apabila mereka berpaling, tidak melakukan sebab-sebab syar'i, tidak mau melakukan, ya, ibadah, tidak mau menegakkan hukum syariat, ya, tidak mau mengikuti sunnah, fa'in tawallau, ketika mereka berpaling, tidak mau melakukan sebab-sebab syar'i agar bisa mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, ketenangan, dan seterusnya. Fa'lam, maka ketahuilah. Ketahuilah, kata Allah, jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah berkehendak untuk menimpakan musibah kepada kalian disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Jelas sekali, luar biasa. Fa'in tawallau fa'alam annama yuridullah ayyusibahum biba'ni dhunubihim. Ya, ketika mereka berpaling, maka Allah berkehendak, ketahuilah, Allah berkehendak untuk menimpakan musibah kepada mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Jadi dimanapun ada musibah, pasti akibat dari dosa. Dosa yang mana? Nanti bisa diketahui barangkali setelahnya. Mungkin dosa ini, dosa itu, dosa ini. Pasti ada itu. Musibah yang kecil maupun musibah yang besar. Ya, tetapi bagi orang-orang beriman, ya, sebagaimana Rasulullah SAW, para sahabatnya, mereka ini orang-orang bertakwa. Ternyata mereka juga mendapatkan musibah. Rasulullah berapa banyak dosanya? Para sahabat yang luar biasa, berapa banyak dosanya? Dosa mereka sedikit. Amal mereka luar biasa. Tapi mereka juga mendapatkan musibah. Tapi musibah yang menimpa mereka bukanlah, insya Allah, bukan karena dosa. Tapi musibah yang menimpa mereka sebagai ujian. Ujian. Karena tingginya ketakwaan, tingginya keimanan, banyaknya ibadah, banyaknya pendekatan diri kepada Allah. Dan mereka
akan mampu menghadapinya dengan kesabaran, ikhlas, ridho atas ketetapan dari Allah. Dan mereka tidak akan berburuk sangka kepada Allah, karena mereka beribadah, beragama, berdasarkan ilmu. Mereka paham, ini semua terjadi dengan izin Allah, dan hanya Allah yang bisa mengangkatnya, segala musibah itu. Dan ini pasti ada kebaikannya. Ketika kami bersabar, pasti ada kebaikan. Tergugurkan dosa-dosa, terangkatnya derajat, Allah berikan pahala yang tanpa batas bagi orang yang bersabar. Allah pun semakin cinta kepada hamba tersebut. Ya, dan lain-lain. Subhanallah, banyak sekali kebaikannya. Nah, jadi intinya pada pertemuan yang bermanfaat ini, insyaallah ta'ala, ya, ketika seseorang tidak melakukan sebab-sebab terkabulnya doa, ya, misalnya dia tidak beriman, ya, dia tidak bertauhid, dia tidak mengikuti sunnah, ya, atau mungkin dia tidak mau beribadah, dan seterusnya. Ya, inilah, tidak melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Maka yang ada, doanya nggak dikabulkan, justru yang ada yang datang musibah. Ya, tidak mau beriman, salah sendiri. Tidak mau bertauhid, tidak mau mengikuti sunnah, tidak mau mengikuti sunnah juga ada penyebab datangnya musibah. Melakukan kesyirikan, ada ayatnya. Ya, akan datang musibah, azab bagi orang yang melakukan kesyirikan. Tidak mau melakukan sunnah, maunya melakukan kebid'ahan. Ada ayatnya, ancaman, datangnya musibah. Allah sebutkan di surah An-Nur. Di surah An-Nur, ayat ke-63. Ya, surah An-Nur, surah ke-24, ayat ke-63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Nah, itu ayatnya. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa takut, kata Allah. Hati-hati, waspadalah. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi, ya, menyelisih sunnah Rasul, ajarannya Rasul, hendaknya mereka memiliki rasa takut, ya, bahwa mereka nanti akan ditimpakan fitnah dan azab yang pedih. Mereka akan tertimpa fitnah dan azab yang pedih gara-gara mereka menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak melakukan sebab-sebab. Akhirnya apa? Doa mereka tidak dikabulkan. Ketika sudah terjadi, jangan salahkan Allah sama sekali. Lihat saja. Kita lihat mungkin, ya, bisa di tempat-tempat yang jauh maupun yang dekat. Di mana saja ada musibah, kita lihat di sosial media. Bagaimana tempat-tempat yang di situ terjadi kesyirikan, datang, habis musibah. Ada kesyirikan di situ. Ya, bisa jadi nggak langsung, tapi ditunggu kapan waktu timing yang tepat yang Allah akan berikan musibah kepada mereka. Doa mereka nggak dikabulkan. Di mana ada kejahatan di situ, dan kejahatannya lebih banyak dibandingkan keburukan, datanglah musibah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kata Allah tabaraka wa taala di surah Al-Anfal ayat ke-25. Takutlah kamu dengan adanya musibah yang turun, yang tidak hanya tertimpa kepada orang-orang yang zalim saja, tapi semuanya kena. Karena mereka tinggal di situ, akhirnya mereka akan terkena dampak dari musibah yang turun. Karena mereka bisa jadi tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, membiarkan kerusakan yang terjadi. Ya, demikian. Jadi lakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan berbagai macam hal yang disyariatkan, bersyukur, beriman, beribadah, bertakwa. Lakukan dengan kesabaran, ya, tetap berjuang, tetap berkorban, tetap berdoa kepada Allah, ya, tetap berusaha. Kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga merupakan sebab. Semua ibadah, asalkan ikhlas dan sesuai sunnah, maka itu sebab untuk terkabulnya doa. Ketika kita ikhlas dan mengikuti sunnah, semua ibadah itu termasuk menuntut ilmu. Kita mendengarkan kajian di malam hari ini ibadah. Ibadah yang besar sekali pahalanya. Ya, selama kita niatnya ikhlas. Dan yang kita pelajari adalah hal-hal yang sesuai dengan syariat. Ini ibadah yang besar. Dan segala macam ibadah ini merupakan sebab agar kita nantinya ketika berdoa, Allah kabulkan. Lakukan sebab-sebab ini.
Ya, ingin mendapatkan kesehatan, ingin mendapatkan kesuksesan, ingin mendapatkan ini, tapi tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak mau hadir di majelis taklim. Nah, bagaimana nanti doanya akan dikabulkan? Sedangkan ngaji, taklim, hadir di majelis ilmu itu hukumnya wajib. Meninggalkan kewajiban mengakibatkan doa tidak dikabulkan. Ya, saya rasa sampai di sini ya keterangannya. Insya Allah mudah dipahami. Dan kita buka berikutnya sesi tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah. Jika ada yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Tondol kepada jemaah bisa bertanya pada Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan perlindungan buat Ustadz, juga kemudahan dimanapun Ustadz dan keluarga berada. Ustadz, Amin ada wa iyyakum. dua pertanyaan dari jamaah. Yang pertama adalah, bagaimana pencerahan dari Ustadz bagi kami yang ilmunya kurang, Ustadz, yang memahami bahwa takdir Allah tidak berubah karena sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Tetapi doa bisa mengubah takdir. Saya berusaha untuk belajar, tapi sampai sekarang rasanya belum ketemu untuk memadukan dua nas ini, Ustadz. Jazakumullahu khairan atas pencerahan Ustadz. Ya, baik. Ya, barakallahu fiik. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa Nabi SAW sendiri yang menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Allah sudah tetapkan takdir kita ini 50.000 tahun 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Takdir sudah ditulis. Ya, Rasul yang mengatakan demikian. Tapi Rasul juga mengatakan bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya, ini kan bukan hasil rekayasa kita. Rasul yang menginformasikan kembali. Setelah Rasul mengatakan bahwa Allah menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi belum ada. Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelumnya. Takdir yang di langit, yang di bumi, semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi sekali lagi Rasul juga sebagai utusan Allah yang diberikan wewenang rekomendasi untuk berbicara, dan beliau bicara dengan tuntunan wahyu. Bahwa semua yang tercatat itu, yang Allah takdirkan itu, ternyata bisa berubah dengan sebab doa. Tapi sekali lagi, takdir terbagi dua ya. Ada takdir yang memang bisa berubah, ada takdir yang memang tidak akan berubah selamanya. Yang bisa berubah inilah berubahnya dengan sebab doa. Tapi ada takdir yang memang tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Dengan doa pun nggak bisa berubah. Apa sepertinya? Contohnya, misalnya takdir bahwa manusia semua ini akan mengalami kematian. Tiba-tiba kita minta sama Allah agar manusia nggak mati. Hidup semuanya. Nah, itu nggak mungkin. Itu takdir yang tidak akan berubah. Adanya sorga dan neraka, ya tetap ada selama-lamanya. Lalu tiba-tiba ada yang berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan sorga, jangan engkau jadikan neraka, misalnya begitu. Nah, itu nggak bisa. Ya. Atau misalnya yang ketiga, ya Allah jadikan diriku seorang nabi dan rasul, meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Jadikan diriku seperti malaikat. Nah, ini tidak akan bisa. Takdir yang tidak akan berubah. Ya. Atau yang lain-lain misalnya ya. Hal-hal yang memang sudah Allah tetapkan kepastiannya dan tidak akan berubah selama-lamanya.
Nah, itu kalau hal seperti ini, ya tidak akan berubah. Dengan doa pun tidak akan berubah. Tapi hal-hal yang lain yang sifatnya memang bisa berubah dengan sebab doa tadi. Nah, doa, ikhtiar, tawakal kepada Allah, doa, ikhtiar, tawakal kepada Allah. Kata Rasul sendiri bahwa itu bisa berubah dengan sebab doa. Itu hadis ya. Adapun ayat, dalam Al-Quran pun ternyata juga ada. Allah menyebutkan bahwa takdir itu bisa berubah. Di mana ayatnya? Di surah Ar-Ra'du ayat ke-39. Di surah Ar-Ra'du, surah ke berapa surah Ar-Ra'du? Surah ke-13 ya. Surah ke-13 ayat yang ke-39. Ya, Allah berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada ummul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, takdirnya itu dihapus oleh Allah, dan Allah menetapkan kembali. Sangat mudah bagi Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, bisa merubah takdirnya sendiri. Dari takdir-takdir yang memang termasuk kategori bisa berubah. Ya, tapi kalau takdir-takdir yang memang termasuk kategori tidak bisa berubah, memang tidak akan berubah selama-lamanya. Ya, ingin supaya hidup kekal abadi, atau misalnya ingin tidak terjadi hari kiamat. Ya, kalau bisa tidak terjadi hari kiamat, hidup dunia terus kekal, nggak bisa. Mati pasti, hari kiamat pasti, dibangkitkan dari kubur pasti, itu nggak akan berubah selama-lamanya. Ya, tapi ada nggak pada hal-hal yang lain yang memang ya memang bisa ada perubahan, dan itu pun kata Allah juga dalam Al-Quran bahwa Allah menghapus takdirnya dan menetapkan takdirnya. Allah menghapus takdirnya dan menetapkan takdirnya, dan di sisinya ada umul kitab. Ya, intinya begini. Kita tidak tahu, ini kan rahasia Allah ya. Kita nggak tahu secara detail rincinya seperti apa, karena ini rahasianya Allah. Tapi kita diberikan beberapa poin untuk kita mudah memahami bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz, misalnya 1 jadi 2, 2 jadi 3, bisa saja. Jika Allah menghendaki, adanya perubahan-perubahan seperti itu. Cuma kitanya, sebagai makhluk, sebagai manusia, tidak pernah tahu perubahan itu ada, perubahan atau tidak di sananya kita tidak pernah tahu. 1 tiba-tiba jadi 2, 2 tiba-tiba jadi 3. Kita nggak tahu, karena kita tidak pernah melihat. Kita tidak pernah membaca. Kita tidak pernah mengetahui apa yang tertulis. Tapi perubahan itu bisa. Kata Allah yang mengatakan bisa. Kata Rasulullah mengatakan bisa. Bisa. Cuma kita nggak pernah tahu apakah berubah atau tidak. Dan kalaupun berubah, berubahnya seperti apa, kita pun nggak tahu. Yang penting secara hukumnya kita mengetahui bahwa bisa berubah dengan izin Allah. Dan berubahnya dengan doa. Kalau doanya dikabulkan. Ya, semua terjadi dengan izin Allah. Kita pun berdoa juga dengan izin Allah. Kita pun berdoa dengan takdir Allah juga. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah mudah dipahami. Uh, Semua yang kejadian ini terjadi dengan izin Allah, takdir dari Allah, dan kalau kita berdoa kepada Allah, kita lakukan syariat-syariat ini dengan benar, ya tidak mungkin Allah itu menurunkan sesuatu kemudaratan kepada kita. Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Bayangkan orang bertakwa itu orang yang Allah cintai. Allah ampuni, Allah rahmati, Allah berkahi. Sangat sayang sekali Allah cinta kepada orang bertakwa. Karena orang bertakwa inilah orang-orang yang Allah kabulkan doanya. Tidak mungkin Allah memberikan kesusahan kepada mereka, kesulitan. Ya, Allah tidak akan zalim pada mereka. Pasti mereka akan dimudahkan. Kalaupun mereka ada ujian, sebagaimana Rasul dan para sahabatnya, mereka orang-orang bertakwa, mereka juga ada ujian. Berat ujian mereka itu. Tapi itu untuk menguji keimanan. Bukan untuk mendatangkan kesusahan yang menjadikan mereka itu menjadi menderita, ya, sengsara. Tidak. Ya, kalaupun ada musibah, itu ujian.
adanya masalah itu ujian. Karena setiap manusia pasti akan diuji selama dia hidup di dunia ini. Ya, setinggi apapun imannya, bahkan semakin tinggi iman, semakin besar, semakin banyak ujian. Nah, ini bukan karena dosa ya, tapi karena kedekatan. Semakin dekat tingkat ketakwaan kepada Allah, maka ujian pun semakin banyak. Dan itu tanda cintanya Allah. Ya, karena Rasul mengatakan, Inna izama jaza ma'izamil bala. Ya, sesungguhnya balasan itu sesuai dengan sesungguhnya pahala ya, pahala yang Allah berikan kepada seseorang itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan dari manusia ini. Ya, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah berikan ujian kepadanya. Tanda cinta Allah kepada suatu kaum, Allah berikan ujian. Ya, dan sesungguhnya balasan itu sesuai dengan musibah yang Allah berikan. Ya, demikian. Jadi, insya Allah mudah dipahami bahwa takdir sudah ditetapkan, iya. Tapi takdir terbagi dua. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Nah, yang bisa berubah ini terjadi bisa berubah dengan sebab ikhtiar kita, ya, diantaranya kita berdoa. Ya, kita beriman, kita beramal soleh, kita bersyukur, ya, kita bersabar, dan seterusnya. Dan informasi ini pun datang dari Allah sendiri juga. Atau mungkin terkadang Rasul yang menginformasikannya. Dengan sebab kita bersilaturahim, dengan kita berbakti sama orang tua, ya, dan lain-lain. Akhirnya Allah menjadikan kondisi kita lebih baik dan Allah menghapus takdir yang pertama menjadi takdir yang kedua. Tetapi sekali lagi kita tidak pernah melihat yang mana yang pertama, mana yang kedua. Karena semuanya dalam rahasia Allah. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Sangat bisa difahami Ustadz. Ustadz Afwan ini yang kedua, dan yang keduanya ada dua pertanyaan. Mohon izin disampaikan Ustadz. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi bilang misalnya kita tidak putus asa untuk berdoa. Tetapi kalau ke contoh kasusnya seperti ini Ustadz. Misalnya seorang wanita usianya sudah hampir 45 dan dokter sudah mengatakan kalau mau berusaha pingin punya anak sebaiknya tidak usah lagi karena biayanya cukup mahal dan kondisi si ibu ini kurang memungkinkan. Jadi kalaupun nanti punya anak bisa bayinya lemah. Ini secara medis seperti itu Ustadz. Apakah pertanyaan Ustadz, mohon nasihatnya di sini. Apakah sebaiknya kita berdoa tetap meminta anak, tapi tidak usah berusaha lagi secara medis, atau nggak usah minta lagi punya anak Ustadz? Karena kemungkinannya menurut dokter tipis. Itu mohon nasihat Ustadz. Terus yang kedua Ustadz, bila dalam rumah itu ada Satu dulu. foto, oh, satu dulu Ustadz. Iya, Ya, takutnya lupa nanti. iya Ustadz. Iya, ya, barakallahu fiik. Ya, subhanallah ya. Sudah 45 tahun, ternyata belum punya anak. Dan dokter memperkirakan ya, dengan dokter ahli, mungkin satu dokter, dua dokter, tiga dokter, sama jawabannya. Janganlah punya anak ketika usia 45 tahun, barangkali setelah diteliti, dicek ya, ini akan mengakibatkan adanya kemudorotan, akan terganggu, adanya dikhawatirkan keselamatan jiwa juga, atau mungkin bayi lemah, dan hal-hal yang lain. Ya, boleh-boleh saja dokter mengatakan demikian karena mereka memang ahlinya secara ilmu kesehatan. Tapi di sisi lain tentunya wajar saja ya orang yang sudah lama menginginkan adanya seorang anak, sangat menginginkan meskipun usia 45, mungkin 50 tahun nanti dia bisa melahirkan, bisa saja. Kalau masalahnya bisa nggak melahirkan, ya bisa saja jika Allah mengizinkan. Karena di zaman sekarang saja kita lihat, ada orang yang 50 tahun itu melahirkan. Saya pernah baca itu. Saya pernah melihat di Instagram ya. Ada seseorang di India atau di mana gitu. Umurnya 50 tahun, tapi dia bisa melahirkan. Bahkan 55 pun ada. Saya pernah melihat. Ada informasi seperti itu. Tapi ini jarang terjadi ya.
Jadi bukan masalahnya bisa atau tidaknya, ya. Kalau masalah bisanya mungkin bisa saja, ya. Mungkin bisa saja. Ketika Allah takdirkan dia hamil, melahirkan bisa saja. Cuma mungkin, kalaupun bisa, ya tadi perkiraan dokter, ya. Dari sisi kesehatan, mungkin bisa membahayakan keselamatan ibu atau anak. Ya, mungkin salah satu mungkin ada yang meninggal barangkali, atau mungkin bisa jadi sama-sama tidak meninggal, tapi mungkin bayinya akan lemah atau dengan alasan syar'i yang lain. Jadi intinya adalah minta berdoa kepada Allah atau tidak usah berdoa kepada Allah dalam rangka meminta anak ketika sudah usia 45 tahun. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita tahu bahwa takdir itu sejalan dengan ketetapan Allah dan pasti terjadi, dan kita dianjurkan ikhtiar dengan doa, usaha, doa, usaha. Jangan doa saja, ya doa, tapi sebabnya kan juga kita lakukan. Kita pengen kenyang, tapi kita nggak mau makan. Kita berdoa saja, ya Allah berikan kepadaku kenyang. Ya Allah berikan kepadaku kenyang. Ya nggak bisa. Kalau ingin kenyang, makan. Nah begitu. Ya Allah berikan kepadaku tidak haus lagi. Nggak bisa, harus minum. Ya Allah berikan kepadaku anak, tapi tanpa berhubungan dengan pasangan. Ya nggak bisa juga. Kecuali Maryam, itu beda lagi. Maryam itu secara khusus. Gitu. Ya, Maryam tidak punya suami, tidak pernah berhubungan, tapi punya anak, namanya Nabi Isa. Itu secara khusus, tapi kan secara umum nggak bisa. Secara umum itu kita melakukan sebabnya. Sebabnya apa? Punya pasangan, punya suami, punya istri. Nah gitu. Jadi tidak bisa hanya dengan doa-doa saja. Maka ikhtiar tadi misalnya 45 tahun, di samping doa kepada Allah, silahkan saja. Tapi ikhtiar tetap mungkin ada obat ini, ada obat itu. Ya, lakukan lagi ke dokter yang mungkin lebih ahli lagi. Barangkali kalau memang masih ada keinginan, masih ada harapan, dan memang tidak akan menimbulkan kemudaratan yang sangat besar mungkin, ya, dalam apa namanya, informasi yang disampaikan dokter kepadanya, maka silakan saja. Jangan mengatakan tidak mungkin. Ya, Allah ketika menginginkan sesuatu cukup dengan kun fayakun. Lihat bagaimana Nabi siapa itu, Zakaria. Nabi Zakaria sangat tua sekali, mandul istrinya, nggak punya anak, mandul, sangat tua, lemah, renta. Tapi kemudian dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, manusia yang tidak secara manusia tidak mungkin bisa hamil. Karena mandul. Dan sudah tua juga, sangat tua. Tapi ternyata Allah kabulkan permintaan Nabi Zakaria, dan kemudian istrinya bisa hamil dan melahirkan, dan nama anaknya Nabi Yahya. Dan ternyata hidup bagus. Ya, semua terjadi dengan izin Allah. Jadi intinya, kalau memang ada keinginan, tetap ada keinginan pengen punya anak, ya masih 45. Bisa jadi, mungkin masih ada harapan ya untuk bisa mendapatkan anak. Berusaha saja, yang penting memang berdoa terus dengan yakin kepada Allah dan ikhtiar secara manusiawi, ya lakukan cara-cara secara ilmu kesehatan, ya pengobatan-pengobatan yang lain, ya yang barangkali kita bisa lakukan, mudah-mudahan dengan menggabungkan, ya, sebab terkabulnya doa, maka akhirnya Allah kabulkan permintaan itu. Mungkin di usia 46 dapatlah bayi, mungkin 47 atau mungkin 50. Tapi andai kata, saran saya, wallahu alam, andai kata sudah terbukti secara medis, ya, dokter dengan jumlah yang banyak mengatakan jangan, karena bisa menimbulkan mudarat yang besar sekali, bisa membahayakan keselamatan jiwa, maka sebaiknya janganlah. Ya, andai kata bisa seperti itu, membahayakan keselamatan jiwa, sebaiknya jangan. Jangan dipaksakanlah. Ya, tapi kalau andai kata memang tidak ada risiko yang besar, umur 45, dan ternyata secara medis dikatakan tidak ada risiko yang besar, ibu itu sehat-sehat saja, dan dia pun masih ada peluang sebetulnya untuk bisa hamil, dan maka dia berdoa saja kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pengabulan doa di usia 45-nya, atau 46, atau 47, atau 48. Ya, bisa saja. Ya, karena kalau kita lihat di zaman dahulu, ya,
Di zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kayaknya jarang-jarang ya. Zaman dahulu tuh orang-orang yang sudah 48 bahkan 50 pun masih melahirkan. Dan mereka sehat-sehat saja. Termasuk nenek saya. Ya, anaknya banyak sampai 17. Satu lagi anaknya 15. Ya, di usia sudah 40-an bahkan 50 masih melahirkan. Dan ternyata ya semuanya kembali kepada takdir Allah ya. Ternyata ada memang yang mereka si bayinya mungkin meninggal, tapi ada juga yang hidup sampai usia tua. Ini langsung yang saya lihat nenek saya sendiri. Ketika banyak anaknya dan ternyata usia beliau ketika hamil dan melahirkan itu sudah usia 40-an mendekati 50. Masih bisa. Orang-orang dahulu 50 juga masih ada. Cuma di zaman sekarang biasanya orang tidak mau lagi, ya. Udah 40 tuh stop. Ya, 35 stop. Nah, ini sebetulnya jangan terlalu berlebihan dalam rasa takut ya, kecuali kalau sudah terbukti secara medis ya dengan beberapa dokter, karena memang keselamatan jiwa tentunya jangan dipaksakan. Tapi andai kata memang ibu itu sehat-sehat saja dan tidak ada kendala apa-apa, maka teruskan saja usaha ikhtiar dengan memakan obat tertentu ya, doa tetap doa. Jangan hanya doa saja, tentunya juga ikhtiar dengan mendatangi dokter dan barangkali bisa mengkonsumsi obat-obat tertentu yang sehingga dengan izin Allah akhirnya Allah takdirkan wanita tersebut bisa hamil dan melahirkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Terakhir nih Ustadz, tidak berkaitan dengan materi, tapi mohon pencerahan dari Ustadz. Ustadz, apabila dalam satu rumah itu ada foto yang dipajang atau gambar makhluk bernyawa, kan malaikat tidak masuk Ustadz. Tetapi misalnya di kamar yang lain ada satu kamar yang memang tahu itu tidak boleh, apakah jadi semua rumah itu tidak dimasuki oleh malaikat? Karena misalnya di satu rumah, di ruangan itu dia tahu tidak boleh ada gambar, jadi tidak ada gambar. Tapi rumahnya sendiri itu ada gambar-gambarnya Ustadz. Mohon pencerahan dari Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, la tadkhulul malaikah baitan fihi surah. Malaikat tidak mau memasuki rumah yang terdapat gambar-gambar dari makhluk yang bernyawa. Kalimatnya apa di sini? Rumah, bukan kamar. La tadkhulul malaikah baitan. Bait. Ya, malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah ya yang terdapat di rumah tersebut adanya gambar-gambar makhluk bernyawa. Artinya malaikat rahmat di sini, bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut sih masuk di kemana aja, bisa mencabut nyawa seseorang. Jadi malaikat rahmat yang bertugas untuk menebarkan rahmat, ya, memberikan tambahan taufik, hidayah, ketenangan, ya, ketentraman, kebahagiaan, ya, bertambahnya macam-macam kebaikan. Itu tugasnya malaikat rahmat, ya. Dan Rasul menjelaskan di sini rumah ya, bukan kamar. Berarti secara keseluruhan malaikat tidak akan mau masuk rumah yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa atau anjing atau lonceng atau patung dari makhluk yang bernyawa. Ada 4 ya. Kalimatnya sama itu. Ya, di satu hadis disebutkan gambar, di hadis lain disebutkan anjing, ya. Kalau ada anjing di rumah, maka malaikat rahmat tidak mau masuk. Atau juga disebutkan lonceng atau patung ya, patung dari makhluk yang bernyawa. Andai kata satu rumah ini ternyata ada beberapa kamar dan mungkin mereka berbeda-beda pemahaman ya dalam memahami Islam ini. Ada yang memang dia berusaha konsisten, komitmen untuk tidak mau ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Karena Rasul mengatakan demikian. Dia inginkan malaikat masuk ke dalam kamarnya. Tapi yang tempat lain, kamar lain, ruang tamu, ruang tengah barangkali. Di situ ada gambar-gambar, ada kuda-kuda, ada lukisan-lukisan, ada foto-foto yang dipajang-pajang di dinding-dindingnya. Nah, mungkin kamarnya berbeda. Ya ini nggak bisa.
Nggak bisa kita katakan hanya kamar tertentu saja yang tidak dimasuki malaikat. Ya, rumah itu secara keseluruhan. Karena kalimat yang disebutkan di hadis itu baitan, bukan kamar. Kalau kamar itu gurfatan, ya. Kalau rumah baitan, karena hadisnya disebutkan bait, rumah, berarti rumah secara keseluruhan. Ya, kita ada di situ gimana? Ya, risiko. Kita harus dakwahi lagi, kita imbau lagi, kita kasih dalilnya, kita kasih penjelasan secara lisan dan tulisan. Berikan tulisannya, berikan barangkali videonya, ada YouTube-nya, atau barangkali kita ajak dia untuk berdiskusi dengan seorang ustadz yang bisa memberikan pencerahan kepadanya. Ya, memang ini suatu permasalahan yang cukup banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Meskipun hadisnya ada 20. Saya pernah menulis artikelnya, ada di handphone saya. Ada 20 hadis tentang masalah larangan untuk adanya gambar-gambar makhluk bernyawa itu di rumah. Ya, Rasul bahkan marah kepada Aisyah ketika Rasul masuk, karena Aisyah pada waktu itu nggak tahu. Rasul datang masuk ke rumah Aisyah, ternyata ada tirai yang bergambar. Ya, ada hordeng lah seperti itu, ya. Yang tirai bergambar, ada hordeng, dan itu bergambar makhluk bernyawa. Maka Rasul marah dan minta itu diturunkan. Ya, tidak boleh ada gambar-gambar makhluk bernyawa di rumah. Meskipun tujuannya bukan untuk menyembah gambar-gambar tersebut, tapi secara umum Rasul melarang. Ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa sekali lagi itu namanya manusia, atau jin, atau malaikat, atau hewan. Ya, tapi kalau gambar-gambar yang sifatnya tumbuh-tumbuhan, ya, atau gunung, atau yang lainnya yang sifatnya bukan makhluk bernyawa, tidak ada roh di situ, maka diperbolehkan. Ya, ini kadang-kadang kita lihat di rumah-rumah itu banyak gambar-gambar kuda, ya, kuda berlari. Wah, itu lukisan mahal, itu bisa 1 miliar. Lukisan itu mahal sekali, 1 miliar. Atau mungkin ada gambar Mona Lisa, ada gambar wanita, ya, Mona Lisa. Kan pernah kita lihat ya di sosial media itu gambar seorang wanita yang terbuka aurat, namanya Mona Lisa, itu sudah harganya setahu saya sampai miliaran dolar itu. Wah, luar biasa mahalnya. Dan itu gambar-gambar makhluk, lukisan. Dan nanti akan disuruh oleh Allah nanti di hari kiamat untuk ditiupkan ruh ke dalam gambar tersebut. Pasti tidak bisa dia. Dan salah satu orang yang paling berat nanti hukumannya di akhirat nanti adalah penggambar. Para penggambar-penggambar, lukisan-lukisan, ya. Atau foto-foto yang memang sebetulnya foto itu tidak masalah ketika kita butuhkan, ya. Tapi jangan dipajang-pajang lah di rumah kita. Ya, karena itu termasuk gambar juga sebetulnya. Gambar yang sebetulnya tidak usah dipajang, ya, termasuk hal-hal yang kita butuhkan kita simpan saja. Atau mungkin di uang juga ada kan, uang kita ini Rp5.000, Rp10.000, mungkin dolar, mungkin rupiah, mungkin real, itu juga ada gambar-gambarnya, tapi kan kita simpan. Ya, mau nggak mau kita nggak bisa total lepas dari gambar-gambar, ya, pasti ada di rumah kita itu, pasti ada karena kita punya duit. Atau mungkin ada hal-hal lain yang sifatnya ada gambar-gambar makhluk juga, gambar manusia di situ, lengkap sempurna. Ya, maka kita cobalah jangan sampai, yang paling tidak jangan dipajang-pajang dari lukisan-lukisan itu sudah otomatis, ya, nggak boleh sama sekali. Ataupun dari foto-foto barangkali dokumentasi jangan dipajang, simpan saja di lemari. Ya, karena kita ikhtiarnya ada untuk meminimalisir. Karena untuk totalitas tidak ada gambar sepertinya nggak bisa. Ya, kita berharap mudah-mudahan setelah kita berusaha meminimalisir dan tidak memajangnya, baik lukisan maupun foto yang dari makhluk bernyawa, mudah-mudahan, ya, malaikat rahmat pun tetap masuk, karena kita butuh rahmat Allah ini agar kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Ya, barangkali itu jawaban saya. Wallahu taala a'lam bishawab. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz, udah lengkap. Ya, jamaah sekalian, mohon maaf barangkali sampai di sini pertemuan kita, ya. Eh, dan insya Allah sudah mudah dipahami apa yang kita bahas, bahwa doa itu terkabul dengan sebab. Maka jangan hilangkan sebab-sebabnya, ya. Dan doa juga tidak terkabul juga dengan sebab. Baik terkabulnya doa atau tidak terkabul doa, itu juga dengan sebab-sebab. Maka lakukan sebab-sebabnya selama sebab-sebabnya syar'i,
sebab-sebab yang memang disyariatkan, maka tentunya peluang yang besar untuk terkabulnya doa, ya. Tetapi kalaupun kita melakukan sebab tapi sebabnya tidak syar'i, maka peluang untuk terkabulnya doa sangat kecil atau tidak bisa sama sekali. Ya, demikian semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Semoga Allah selalu menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu berusaha untuk menuntut ilmu, beriman, beramal soleh, bersyukur, bersabar, dan selalu taat kepadanya. Jangan memperbanyak dosa. Ya, karena dosa ini menyebabkan datangnya musibah. Dosa menyebabkan hati menjadi keras. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, tinggal 2 bulan lagi. Hari ini tanggal 1 Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tinggal 2 bulan lagi. Maka mari sama-sama kita persiapkan diri kita untuk persiapan yang lebih baik, ya, untuk datangnya bulan Ramadan, sehingga harapan kita Ramadan di tahun ini mudah-mudahan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini, serta jawaban yang sudah diberikan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para jemaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan pada jemaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan iman dan takwa kita, serta menambahkan hazanah keilmuan kita sehingga dapat faedah-faedahnya bisa kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, kepada jemaah sebelum kami tutup, kami informasikan bahwasannya insyaallah di hari esok, di hari Senin, tanggal 22 Desember, kita akan ada agenda kajian bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir, Hafizullah Ta'ala, di mana kita akan mengkaji kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Sirah Nabawi, fi Sirah Nabi Al-Ma'mun, dengan tema diutusnya Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma ke Yaman. Oleh karena itu kami mengajak kepada jemaah sekalian untuk ikut men-share informasi kajian tersebut serta dapat hadir di kajian tersebut. Baik, kami selaku panitia dari Bumiku Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada jamaah beliau lift dari meeting. Barakallahu fikum.